Hai, perkenalkan nama saya Nadine Aquinuf-Nibaho. Saya dari kelas 10 IPS mengikuti perlombaan baca kitab suci dan khotbah. Berdasarkan Injil yang telah ditentukan, saya memilih Lukas 12 ayat 13 sampai 23. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisannya dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apa yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang itu mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau tidak kaya di hadapan Allah." Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian." Bacaan Injil yang tadi, yaitu Lukas 12 ayat 13 sampai 23, dapat kita simpulkan bahwa pokok utama dari pembahasan Injil tersebut adalah tentang ketamakan seseorang. Pada zaman sekarang atau era globalisasi sekarang, manusia telah terpikat atau telah terbutakan oleh hal-hal yang bersifat duniawi. Bahkan di zaman sekarang ini, manusia akan menilai harga diri seseorang itu melalui harta kekayaan dimilikinya. Padahal tidak ada kaitannya dengan apa harta yang dimilikinya dengan harga dirinya. Dan sekarang pun manusia telah menganggap bahwa harta itu merupakan hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus selalu mengajarkan kepada kita bagaimana cara menghadapi hal-hal yang bersifat duniawi dengan bijak. Tuhan Yesus memberitahukannya kepada kita melalui perumpamaan-perumpamaan yang telah dibuatnya. Dan Tuhan Yesus juga mengatakan kepada kita bahwa kita tidak boleh terlena atas hal-hal yang bersifat sementara di dunia ini. Dan tidak ada gunanya jika kita kaya akan harta tetapi tidak kaya di hadapan Allah. Harta memanglah sangat penting di dalam kehidupan kita, tetapi carilah yang secukupnya. Dan jika pun dapat yang berlebih atau dapat secukupnya, kita harus mengucapkan syukur kepada Allah atas harta yang telah kita dapatkan itu. Karena semua itu akan bisa diambil Allah kapan saja jika kita tidak pernah mengucapkan syukur atau menyombongkan akan harta yang telah kita miliki. Dan dari bacaan Injil tersebut, yaitu ayat 19, "Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, aku padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Memang kita boleh menikmati hasil harta kekayaan kita itu,
Tetapi jangan lupa bersyukur dan setidaknya bagikanlah harta yang kita miliki ini sedikit saja kepada orang-orang yang membutuhkannya. Jangan hanya kita pergunakan untuk kesenangan-kesenangan yang tidak baik. Lihatlah dari Injil tersebut, setelah orang kaya yang bodoh itu membuat suatu tempat untuk menyimpan semua hartanya agar dia bisa bersenang-senang, maka Tuhan langsung berkata kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini nyawamu akan dicabut." Tuhan berkata seperti itu. Maka dapat kita simpulkan, apapun harta yang kita miliki bakalan bisa diambil Tuhan kapanpun yang Tuhan mau kalau kita tidak mempergunakannya dengan baik. Karena di dunia akhirat nanti pun kepopuleritasan kita itu ataupun harta kekayaan itu tidak akan kita bawa pada saat kita mati nanti. Melainkan yang kita bawa itu adalah iman-iman kita seperti perbuatan baik apa yang telah kita lakukan selama kita ada di dunia. Jadi tidak ada gunanya memiliki harta yang banyak tapi tidak pernah bersyukur dan tidak pernah membagikannya kepada sedikit orang saja dan menumpukannya hingga digunakan untuk kesenangan-kesenangan yang tidak baik. Jadi, mulai sekarang kita itu harus belajar bersyukur atas apa harta yang masih kita miliki. Janganlah pernah tamak, karena sifat tamak itu tidak akan baik untuk diri kita. Dan kita pun harus tetap bersyukur atas apa harta yang telah kita miliki. Dan jika pun ada harta yang berlebih, jangan lupa untuk bersyukur serta membagikannya sedikit saja kepada orang-orang yang membutuhkannya. Dan jangan pernah pergunakan harta yang kalian miliki itu untuk kesenangan-kesenangan yang tidak baik. Karena pada akhirnya nanti kita akan membawa iman-iman kita pada saat di dunia ini untuk ke dunia akhirat. Bukan harta kekayaan yang telah kita kumpulkan selama kita hidup. Jadi jangan sampai lupa apa tujuan kita untuk hidup ini. Tujuan untuk hidup kita adalah memperoleh iman yang baik dan berbuat baik kepada orang, bukan untuk mengumpulkan harta kekayaan lalu bersenang-senang saja. Sekian dan terima kasih.